Kalau boleh saya tanya, sebagai orang Katolik, ya, Anda sudah terima Roh Kudus? Anda sudah terima Roh Kudus? Yakin? Kapan Anda terima Roh Kudus? Saat baptis, kemudian diteguhkan kembali saat Krisma. Jadi sebagai orang-orang Katolik kita sudah menerima Roh Kudus saat kita menerima sakramen pembaptisan dan kemudian sakramen Krisma. Dan kalau malam hari ini kita akan berdoa bersama untuk mohon suatu pencurahan Roh Kudus. Bolehkah kita berdoa mohon pencurahan Roh Kudus ini? Boleh. Boleh. Amin. Kita dengan iman, bahkan gereja juga mengajar, ya, mengajar sejak awal, bahkan sejak abad-abad awal ya. Ini kita tahu lagunya aja abad ke-9. Gereja sejak awal mengajak kita untuk sungguh-sungguh selalu merindukan Roh Kudus. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa penting dalam gereja, kita selalu diundang untuk merindukan Roh Kudus. Nah, lebih-lebih setiap tahun paling tidak kita kan setahun sekali paling tidak ya, minimal loh ya. Kita selalu ada waktu 9 hari, yaitu apa? Dari kenaikan Tuhan sampai hari Pentakosta, ya kita memohon, kita merindukan kehadiran Roh Kudus. Baik, untuk menghantar kita dalam pencurahan Roh Kudus malam hari ini, kita akan mendalami satu himne Pentakosta. Ya, satu lagu yang mungkin tiap tahun paling tidak sekali mungkin kita nyanyikan. Tetapi lagu ini sungguh-sungguh luar biasa. Yaitu lagu Veni Creator Spiritus. Ya, yang dipakai Tuhan untuk menciptakan sebagai komponis adalah seorang rahib. Ya, seorang imam. Tetapi kemudian juga bahkan diangkat menjadi uskup agung. Dan kemudian artinya apa? Beliau adalah seorang teolog yang sungguh-sungguh mendalami iman, bukan hanya mendalami secara pengetahuan, tetapi juga mendalami secara batin. Sehingga kita lihat dari satu lagu ini saja, ini merupakan satu kedalaman bagaimana Allah bekerja melalui ya rahib atau romo, ya mau disebut imam karena beliau memang imam tapi hidupnya dalam kerahiban ya, hidup kerahiban. Rahib Rabanus Maurus ini menciptakan satu himne yang berisi syarat makna, ya, berisi pengajaran yang mendalam tentang siapakah Roh Kudus, ya, yaitu lagu Veni Creator Spiritus, ya. Jadi kemudian ini ditulis pada abad 9, jadi beliau ini mendalami sungguh-sungguh teologi tentang Roh Kudus. Baik, kita bersama akan nyanyikan satu bait, kemudian akan saya berikan komentar untuk menghantar kita dalam pencurahan Roh Kudus malam hari ini. Datanglah ya Roh Pencipta, hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami ciptaan-Mu. Roh Kudus yang kita mohon malam hari ini dalam pencurahan roh, kita sudah menerimanya dalam sakramen baptis, sakramen Krisma. Tetapi gereja selalu mengajak kita melalui himne, lagu, datanglah ya Roh Pencipta atau Veni Creator, untuk selalu memohon, datanglah ya Roh Pencipta. Jadi Roh Kudus ini sejak awal bahkan dalam kisah penciptaan, bagaimana roh ini melayang-layang, turut bekerja, ya karena Allah adalah Tritunggal Maha Kudus ya. Jadi selalu bersama ya, Allah Bapa, lalu Sang Sabda, belum menjadi manusia, karena menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sang Sabda dan juga Roh Kudus ini bekerja bersama untuk menciptakan, ya, menciptakan alam semesta sampai kemudian menciptakan manusia.
Dan kita sadar, kita ketika gereja mengajak kita, datanglah ya Roh Pencipta. Ketika Anda menyanyikan ini, apakah Anda juga sadar? Ini Anda mengundang satu pribadi yang hidup. Allah yang hidup. Pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Bukan main-main. Anda, ya kadang-kadang coba Anda bayangkan ya, mungkin hidup kita sehari-hari. Kalau kita manggil orang, ya bahkan anak-anak ya, secara sederhana saya katakan, tole. Misalnya gitu ya, anak itu kan akan datang kan. Apalagi karena anak itu mengenal kita, mengenal Anda. Nah, yang ini kita mohon juga pada malam hari ini melalui pencurahan Roh Kudus adalah siapa? Roh Kudus sendiri, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Jadi nyanyikan dengan penuh keyakinan, bukan hanya karena suatu rutinitas. Datanglah ya Roh Pencipta. Kita sadar bahwa sebagai ciptaan kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan rahmat Tuhan. Kita tergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Jadi kita membutuhkan selalu rahmat Tuhan. Karena itu rahmat yang pertama dan utama adalah Roh Kudus. Penuhi dengan rahmat-Mu jiwa kami, ciptaanmu. Next, bait kedua. Kau digelari penghibur, karunia Allah yang luhur. Kau hidup api dan kasih dan pengurapan ilahi. Lagu Veni Creator Spiritus, lagu Datanglah ya Roh Pencipta, ini sebenarnya ditulis merujuk pada satu pengalaman yang terjadi dalam kitab suci dan dalam gereja, yaitu apa? Pengalaman Pentakosta, ya. Sehingga kemudian pada bait kedua ini, ya, siapakah yang memberikan gelar penghibur ini pada Roh Kudus? Kalau Anda ingat dalam Injil, siapa? Yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri, Roh penolong, Roh penghibur. Parakletos dalam bahasa Yunaninya. Parakletos artinya apa? Advokat, pengacara. Tugasnya apa? Kalau pengacara atau advokat ini membela. Jadi ingat ya, Allah ini, Roh Kudus ini bukan untuk menghakimi, menjudge, tapi tugasnya apa? Seperti advokat, mendampingi, membela. Luar biasa ya. Kita selalu dijaga, didampingi, dibela. Bahkan ketika kita lemah, ketika kita jatuh, kita juga selalu dibela. Kita selalu diangkat. Dan di sini Roh Kudus adalah hidup, api, dan kasih, dan pengurapan ilahi. Ini adalah gelar-gelar Roh Kudus seperti hari Pentakosta, turun dalam rupa lidah-lidah api, ya. Next. Dikau sabda karunia dan tangan kanan ilahi, Engkau yang Bapa janjikan, Kau bergandakan bahasa. Dari lagu ini disebut Roh Kudus Sabta Karunia. Jadi 7 karunia Roh Kudus. Ini adalah karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kita. Diberikan juga pada saat kita menerima sakramen baptis. Sabta karunia, 7 karunia Roh Kudus. Ini diberikan untuk apa? Sebagai karunia untuk
menguduskan. Jadi dalam hal ini kita lihat kemudian Roh Kudus disebut tangan kanan ilahi. Ya, atau kemudian dalam terjemahan lain seperti jari tangan menunjuk begitu ya. Ini mau menyatakan apa? Dia punya kuasa. Roh Kudus punya kuasa. Coba Anda bayangkan dalam hidup kita sehari-hari. Biasanya seorang bos seringkali nggak akan terjun atau kerja sendiri ya. Tapi dia selalu punya apa? Tangan kanan ya untuk perusahaan-perusahaan besar. Yang kerja siapa? Tangan kanannya. Bosnya kan tinggal kontrol dan terima laporan dan jangan lupa terima duitnya. Ya, namanya bos ya. Tapi tangan kanannya ini yang mengerjakan segalanya. Roh Kudus mengerjakan karya-karya dalam gereja. Roh Kudus bekerja dalam diri kita masing-masing. Sebenarnya melalui apa? Pembaharuan ini mau menyadarkan kalau Paus Fransiskus berkali-kali selalu menyatakan, ini Paus kita sekarang loh ya. Beliau selalu menyatakan pembaharuan ini adalah arus rahmat. Arus rahmat. Beliau selalu tekankan ini. Karena apa? Melalui pembaharuan ini, kita disadarkan kembali akan peranan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Sebagai gereja, sebagai umat Allah dalam juga kehidupan kita sehari-hari, kita tergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ya. Dan seperti dinyatakan, Engkau yang Bapa janjikan. Jadi malam ini kita bersama hadir di sini mau menagih janji Bapa. Kita mau minta satu pribadi yang hidup dicurahkan secara baru melalui pencurahan Roh Kudus. Next. Sinari hati umatmu dan curahkanlah cintamu, semoga dikau kuatkan yang rapuh dalam tubuhnya. Kita mohon pada Roh Kudus supaya menyinari hati kita, menyinari umat. Kalau kita perlu disinari artinya apa? Kita berada dalam kondisi apa? Gelap. Ya kita sadar ya, walaupun mungkin kita sudah dibaptis, kita juga ya menjadi murid-murid Kristus, tapi namanya manusia bisa jatuh bangun, bisa lemah, bisa rapuh dalam tubuh dan jiwanya. Ya. Karena itu kita mohon Roh Kudus untuk menyinari, untuk menerangi kita. Ada satu kalimat sederhana dari Beato Carlo Acutis. Anda tahu Beato Carlo Acutis? Tahu ya? Itu seorang apa? Orang kudus milenial zaman now. Ya kalau orang kudus kan biasanya patungnya begitu serius, ya kadang-kadang uskup, lalu kemudian kalau enggak suster atau kebanyakan kan. Tapi ini kalau di gerejanya pakainya apa? Jaket, sepatu Nike, ya, jadi modern banget ya. Lalu mungkin bawa laptop, mungkin juga nggak tahu zaman dia itu sudah bawa HP atau belum ya. Tapi orang kudus milenial ya. Beato Carlo Acutis ini katakan sederhana. Banyak orang dalam konteks orang Eropa ya, senang berjemur di pantai supaya apa? Kulitnya menjadi coklat. Tetapi tiap kali kita beradorasi, dalam konteks adorasi ya, atau kunjungan sakramen Maha Kudus, visitasi sakramen Maha Kudus di depan tabernakel, kita juga artinya apa? Sebenarnya kita berjemur di hadapan Allah. Supaya apa tujuannya? Supaya kita menjadi kudus. Ini tidak main-main panggilan kita. Kalau kita menjadi orang Katolik, karena sakramen baptis kita dipanggil menjadi kudus. Lah ini anak-anak loh, ABG loh ya. Beato Carlo Acutis sangat mencintai Ekaristi, sampai kemudian akhirnya ya di tengah penderitaan sakitnya,
dia kemudian juga meninggal dalam kasih, meninggal dalam kekudusan, ya. Jadi sinari hati umatmu. Kalau arek nom milenial ABG aja bisa jadi kudus, mengapa kita enggak ya dengan rahmat Tuhan? Ya tadi kalau milenial Beato Carlo Acutis, lalu ada yang paling tua mungkin ya sebagai martir, Santo Polikarpus. Jadi ketika dia diminta untuk murtad supaya menyangkal Tuhan Yesus supaya dia bisa selamat. Lalu Santo Polikarpus yang sudah umur 90 ke atas ini, ya, beliau menyatakan, ya selama saya hidup Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Ya, apalagi sekarang saya juga tidak mau mengecewakan Tuhan Yesus. Ini satu peranan Roh Kudus yang juga menguatkan kita dalam kelemahan kerapuan kita. Sit next. Halaulah musuh umatmu, berilah kami damai-Mu, agar dengan tuntunan-Mu kami hindarkan yang jahat. Saya sharing tapi sesingkat mungkin ya, karena saya sharingkan juga sudah di YouTube atau TikTok Jalan Doa ya. Sebenarnya ini ada satu pengalaman dengan bait ini ya. Saya sedang, artinya sudah lama sama masa COVID cuma pakai dua tukang. Bangunan di belakang toko itu kami fungsikan supaya jadi gudang dan juga tempat tinggal. Bangunan ini rencananya Papa dulu mau bangun sarang burung, tapi tidak pernah masuk burungnya ya. Jadinya kemudian sarang tikus, sarang kelelawar dan sebagainya, seperti itu ya. Nah tadi kemudian kita efektifkan begitu ya. Sampai kemudian waktu masang listrik bagian atas-atas begitu ya, kan untuk pasang listrik. Nah ternyata tukang listrik ini menemukan apa? Ternyata masih Papa saya sebulan sebelum meninggal ya, puji Tuhan. Artinya mau menerima sakramen baptis secara darurat ya. Jadi ya saya nggak ikut-ikut, tapi beliau sendiri yang kemudian nyuruh tangan kanannya Pak supirnya ya untuk menyerahkan semua yang dia puja selama ini, dia sembah selama ini ke tempat ibadah, lalu juga ke keponakannya yang satu kepercayaan begitu. Jadi saya nggak ikut-ikut. Ya tapi ya puji Tuhan ya, bagaimana Tuhan menyiapkan itu. Tapi ternyata masih ada yang ditemukan tukang listrik itu. Ya saya pikir-pikir waktu terima ya tadi ya kain di dalamnya ada bungkusan bunga kering begitu ya, warna merah. Saya pikir masa saya taruh, kalau supir dulu disuruh pergi ke tempat ibadah untuk masukkan ke tempat pembakaran begitu. Masa aku mau kayak gitu ya? Ya sudah, sebagai orang yang percaya pada Yesus apa? Doakan, mohon perlindungan Tuhan, lalu kemudian mematahkan ikatan yang ada dalam ya jimat tadi, kemudian dipatahkan dalam nama Yesus. Ya spontan saja saya lakukan itu, mohon perlindungan Tuhan, lalu mematahkan dalam nama Yesus. Saya patahkan segala ikatan-ikatan, segala kuasa-kuasa yang ada dalam jimat ini. Nah kemudian saya bakar. Tapi setelah itu saya gelisahnya gak karu-karuan. Gelisah seperti ada sesuatu yang masuk begitu ya, yang mengganggu. Saya kemudian ingat, saya ini sering ngajar untuk doa-doa pembebasan ya. Sering mengajar, tapi saya merasa tidak dipakai Tuhan untuk bidang itu. Karena apa? Salah satu poin di situ dikatakan, ya pada dasarnya semuanya umat beriman di dalam nama Yesus seperti perutusan dalam Markus bab 16. Artinya apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan dalam namaku, mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Tapi kemudian ada satu poin juga dikatakan berkaitan pelayanan ini, karena memang perlu persiapan khusus, ada orang-orang yang terlalu sensitif, yaitu istilahnya apa? Gampang transfer. Jadi lebih baik tidak melayani di bidang ini. Tapi waktu melakukan itu ya saya nggak ingat, ya. Tapi ya sudah. Walaupun gelisah, tapi saya tetap doa. Saya minta perlindungan Tuhan, saya minta Tuhan juga enyahkan itu dalam nama Yesus, supaya Tuhan singkirkan.
Sampai itu beberapa waktu, saya sampai waktu itu diundang pelayanan, saya bingung, Tuhan, ini orang yang mengganggu ini, nanti kalau saya pelayanan ngajar ini yang keluar siapa Tuhan? Ya takutnya kan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan melindungi ya. Ini merupakan satu pengalaman pribadi yang artinya ya mau dikerjakan Tuhan. Nah tapi kemudian satu pagi, biasanya saya mulai pagi dengan doa hening. Ya doa hening, biasanya sebelum doa hening itu saya nyanyikan lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Ya seperti itu ya, namanya orang masih ngantuk-ngantuk. Datanglah ya Roh Pencipta. Ya kadang-kadang ya mungkin suatu rutin, walaupun ya saya tetap berusaha menyadari. Sampai kemudian bait yang ke ini, bait keberapa tadi hitungannya ini? Halaulah musuh umatmu, berilah kami damai-Mu. Begitu saya nyanyikan lagu Halaulah musuh umatmu, langsung apa yang saya rasakan seperti mengganggu tadi, seperti gandoli gitu, langsung seperti pergi. Ya, jadi seperti ada satu yang pergi keluar begitu. Langsung saya, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena apa? Memang membuat gelisah ya, karena mengganggu. Dan satu saya merasakan satu kelepasan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dari sini saya disadarkan, oh iya, apa yang dikerjakan Gereja Kudus. Saya ingat karena saya pernah mengajar tentang pengajaran Santa Teresa Avila berkaitan juga pengaruh-pengaruh roh jahat. Santa Teresa Avila juga menganjurkan tentang air suci. Ya, apa yang dari gereja termasuk air suci itu sangat berguna Santa Teresa Avila ya. Walaupun mungkin berkatinya biasa, mungkin rutin atau apa kurang ya biasa-biasa, mungkin kadang-kadang namanya manusia ya. Yang kan air suci ini kan harus diberkati imam kan, ya. Tetapi itu juga penuh kuasa. Demikian juga lagu ini. Kayaknya saya tadi mulai nyanyi ini ya biasa-biasa saja ya. Mungkin suatu yang rutin. Tetapi begitu sampai bagian bait ini, halaulah musuh umatmu, langsung saya merasakan suatu kelepasan, satu pembebasan. Puji Tuhan. Nah, disinilah peranan Roh Kudus. Jangan lupa, Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, kamu adalah bait Allah. Ini gak main-main loh. Yang tinggal dalam diri kita adalah Roh Kudus. Dia sanggup melindungi kita dari segala gangguan si jahat. Kerja si jahat termasuk ini ya, mau mencuri damai dalam diri kita. Selalu membuat kita ingat luka-luka batin, permusuhan, perpecahan, kemarahan, kebencian. Masih ada enggak? Hilang ya dengan sakramen pengakuan dosa tadi ya. Puji Tuhan ya. Nanti kalau ada lagi ya jangan lupa, Roh Kudus tolong saya gitu ya. Agar dengan tuntunanmu kami hindarkan dari yang jahat. Yang jahat ini yang dimaksud adalah roh jahat ya. Lalu kemudian yang berikutnya next. Buatlah kami mengenal serta mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Gereja mengajak kita mohon, ini tugas utama Roh Kudus. Buatlah kami mengenal dan mengimani terus Bapa dan Putra yang tunggal dan Engkau Roh keduanya. Mengenal dan mengimani terus Bapa, Putra dan Roh keduanya, Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, mengenal Allah, dan ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus zaman ini. Melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus, Anda sudah menerima pengajaran tentang hidup baru. Anda telah menerima sharing-sharing.
Bagaimana orang kemudian bertobat, berbalik pada Tuhan. Orang mulai berdoa, orang mulai membaca kitab suci. Penghayatan sakramen-sakramen menjadi hidup. Inilah yang dikerjakan Roh Kudus melalui pengalaman pencurahan Roh Kudus. Yaitu apa? Kita diajak untuk sungguh-sungguh mengenal. Saya beri ilustrasi sederhana ya. Anda tahu paus kita? Anda tahu paus kita? Paus Fransiskus ya. Anda kenal paus kita? Anda kenal paus kita? Anda pernah ngopi bareng dengan beliau? Anda pernah jalan-jalan bareng dengan beliau? Belum ya? Sama dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda tahu Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Tahu dari pelajaran agama, tapi tidak cukup. Kita harus apa? Mengenal secara pribadi. Untuk mengenal dan mengimani terus sampai akhir hidup kita, kita membutuhkan Roh Kudus. Kita bergantung kepada Roh Kudus. Mengenal dan mengimani terus Bapa, Putra, dan Roh keduanya. Next. Dipujilah Allah Bapa dan Putra yang sudah bangkit, serta Roh Kudus penghibur kini dan sepanjang masa. Amin. Pada bagian akhir ini, sebagai penutup dari lagu ini, kita diajak bersama untuk memuji Allah Bapa, Allah Putra yang sudah bangkit, dan Roh Kudus penghibur. Allah Tritunggal Maha Kudus, kita puji, semoga seluruh kehidupan kita memuji Allah, menyembah Allah, kini dan sepanjang masa. Kalau dahulu mungkin masih gak karu-karuan, gak apa-apa, itu kan masa lalu. Tetapi begitu bertobat, kini dan sepanjang masa. Semoga hidup kita selalu menjadi pujian bagi kemuliaan Allah. Kuatlah kami.